Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, serta dosen pembimbing saya yaitu Muhammad Mirwan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya yaitu Nabila Nurmeliza NPM 17034010025. Di sini saya akan memaparkan jadi judul penelitian saya yaitu pemanfaatan limbah pengolahan ikan asap di pesisir pantai Kenjeran Surabaya sebagai bahan baku pakan ikan. Kemudian selanjutnya yaitu pada bab 1 pendahuluan latar belakang yang dari proses pengasapan ikan di daerah pesisir pantai Kenjeran Surabaya menyisihkan limbah padat berupa isi perut ikan, kepala, ekor, dan sirip ikan. Kemudian dari limbah pengasapan ikan merupakan salah satu bahan baku yang mudah dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan ikan berupa pelet ikan. Pakan buatan merupakan pakan yang dibuat dari beberapa jenis bahan baku dalam budidaya ikan dengan kandungan gizi yaitu protein, nutrisi, vitamin, dan kandungan abunya. Limbah pengasapan ikan mengandung protein sebanyak 29,7%. Perlu adanya tambahan sumber protein untuk memenuhi nutrisinya. Sumber protein lain yaitu limbah dari ampas tahu sebanyak 23,55%, limbah dari sayur organik sebanyak 15%, dan limbah dari rumah makan yaitu 22,40%. Ditambahkan dalam pembuatan pelet untuk memperkaya kandungan protein pada pelet. Kemudian selanjutnya pada tujuan penelitian, yaitu satu mengetahui potensi pengolahan limbah dari ikan asap yang akan dimanfaatkan dengan memproduksi pakan ikan berupa pelet ikan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui efektivitas variasi dengan penambahan variabel lain sebagai campuran untuk menghasilkan pakan ikan berupa pelet ikan terbaik. Kemudian lingkup penelitiannya yaitu penelitian dilakukan di Sentral Ikan Bulak Kenjeran Kota Surabaya untuk memperoleh data dapat dengan pengamatan secara langsung di lapangan, observasi, dan data sekunder dari dokumentasi Sentral Ikan Bulak Kenjeran Kota Surabaya. Hasil dari produksi dapat dilihat dari Standar Nasional Indonesia atau SNI pakan ikan dengan pengujian produk unit pelayanan terpadu, penguji mutu, dan pengembangan produk kelautan dan perikanan. Kemudian selanjutnya yaitu pada bab 2 latar belakang. Satu, bahan pembuatan pelet dari pengolahan limbah pengasapan ikan. Limbah pengasapan ikan sendiri merupakan kegiatan penangkapan ikan dari hasil nelayan yang didapat menyisihkan sekitar 35% dari berat total ikan berupa produk limbah. Kemudian, pemanfaatan limbah dari pengasapan ikan seperti adanya jaruan berupa organ pencernaan, kepala, dan ekor ikan ini merupakan dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan dan diolah menjadi tepung ikan atau pakan ikan berupa pelet ikan. Kemudian dari sini ya komposisi biokimia pada limbah jaruan ikan adanya yaitu seperti protein, karbohidrat, abu. Kemudian dari ampas tahu sendiri merupakan pemanfaatan limbah dari ampas tahu merupakan salah satu limbah organik yang dapat diolah kembali. Pembuatan pelet untuk pencampuran limbah ikan asap dari ampas tahu sebagai bahan pakan ikan dapat menjadi alternatif karena faktor ketersediaan bahan yang sederhana dan murah. Kandungan gizi ampas tahu yaitu adanya protein, lemak, karbohidrat, mineral, serta adanya vitamin. Selanjutnya yaitu pada sampah organik atau limbah sayuran yang dimanfaatkan. Limbah sayuran merupakan limbah hasil sampingan dari kegiatan manusia yang berada di pasar dan banyak mengandung bahan organik. Selama ini pengolahan sampah organik hanya menitik beratkan pada pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Namun, limbah sayuran dapat dikelola dan dimanfaatkan menjadi bahan bakar atau sumber energi untuk pakan ikan berupa pelet dengan pencampuran limbah pengasapan ikan yang baik. Kemudian di sini kandungan nutrisi yang dimiliki oleh limbah sayuran berupa kubis yaitu adanya seperti protein, lemak, serta nitrogen. Kemudian dari limbah limbah rumah tangga sendiri merupakan limbah yang dihasilkan dari rumah makan dan rumah-rumah tangga yang sangat berlimpah dengan sangat minimnya penanganan limbah tersebut. Limbah tersebut, terutama limbah organik, sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ikan untuk mengurangi penggunaan pakan komersil. Kemudian, kandungan nutrien yang ada di limbah rumah makan sendiri memiliki kandungan berupa adanya abu, kemudian protein, kemudian adanya serat kasar, lemak, dan bahan kering. Kemudian selanjutnya yaitu pada pelet. Pelet adalah salah satu pakan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan yang diolah
menjadi adonan kemudian dicetak dengan bentuk batang atau bulat. Jumlah kandungan nutrisi pelet untuk pertumbuhan ikan sendiri memiliki, seperti protein memiliki kebutuhan 32 sampai 45%. Kemudian lemak yang, memiliki kandungan sebanyak 4 sampai 28%. Kemudian adanya karbohidrat yang memiliki kebutuhan sebanyak 10 sampai 30%. Kemudian adanya mineral yang memiliki kandungan kebutuhan sebanyak 1 sampai 2,5%. Kemudian vitamin, vitamin sendiri memiliki kebutuhan sebanyak 1 sampai 2,5% yang dikonsumsi terutama sebagai multivitamin premix. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahmad Ah Ahadri ya pada Januari 2018. Judul penelitiannya yaitu manfaatan limbah organik dari rumah makan sebagai alternatif pakan ternak ikan budidaya. Dari hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil uji analisa proksimat, bahan pakan yang berasal dari limbah rumah makan, bahan yang teknologi fermentasi adalah bahan pakan ternak yang terbaik karena mempunyai nilai protein tinggi yaitu sebesar 22,40%. Kemudian menurut penelitian Zainuri R. Suharto yang memiliki judul penelitian kualitas pakan ikan berbentuk pelet dari limbah pertanian dengan hasil penelitian yaitu pembuatan pakan ikan dari bahan baku limbah kualitas pakan yang memiliki nutrisi mendekati SNI dan memiliki daya apung baik terdapat pada P2 dengan kandungan protein sebesar 20%, lemak apu kadar air dengan daya apung selama 11 jam. Kemudian pada penelitian Ellen Warrow, yaitu dengan judul penelitian pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai alternatif pakan unggas dengan starbium yang memiliki hasil penelitian, yaitu kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan alternatif yang digunakan sebagai pakan unggas. Dari analisa yang telah dilakukan bahwa protein yang didapat sebesar 11,90%. Kemudian selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian merupakan satu adanya bahkan kerangka penelitian dengan judul pemanfaatan limbah pengolahan ikan asap di pesisir Pantai Kenjeran, Surabaya sebagai bahan baku pakan ikan yang terdiri studi literatur, kemudian adanya persiapan alat dan bahan, setelah itu persiapan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian, setelah itu melakukan analisa dan hasil dan kemudian adanya kesimpulan dan saran. Kemudian yaitu proses pembuatan pelet dari limbah pengasapan ikan sendiri. Limbah ikan asap dicuci, kemudian dilakukan pemotongan. Setelah itu, limbah pengasapan ikan direbus selama kurang lebih 2 jam. Limbah pengasapan ikan yang telah direbus dicuci lagi dan di oven dengan suhu 75-80 derajat Celcius hingga kering. Kemudian dihaluskan hingga menjadi tepung. Kemudian ampas tahu, limbah sayur organik dan limbah rumah makan dicuci dan bersih, kemudian dilakukan proses pengeringan dengan oven sekitar suhu 75-80 derajat Celcius, kemudian dihaluskan hingga menjadi tepung dan dilakukan pengolahan berikutnya. Kemudian pencampuran yang dilakukan dengan penambahan bahan-bahan berupa dedak, tepung tapioka, dan vitamin serta mineral premix dicampur hingga rata sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan. Setelah itu, bahan yang sudah dicampur rata masing-masing ditambah dengan 1,25 gram ragi tempe, kemudian didiamkan selama kurang lebih 12 jam. Setelah proses fermentasi, adonan dicetak dengan alat penggiling daging lalu di oven dengan suhu 75-80 derajat Celcius hingga kering. Pelet yang sudah jadi disimpan dalam tempat yang bersih dan kering. Setelah itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas atau independen. Dalam hal ini, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi proses pembuatan pelet, yaitu seperti perlakuan kombinasi pada kombinasi 1, kombinasi 2, 3, dan 4. Pada kombinasi 1 yaitu pelet limbah pengasapan ikan dicampur dengan ampas tahu. Kemudian pada kombinasi 2 yaitu pelet limbah pengasapan ikan dicampur dengan sayur organik. Kemudian pada kombinasi 3 yaitu pelet limbah ikan dicampur dengan limbah rumah makan. Setelah itu pada kombinasi 4 limbah ampas tahu dicampur dengan sayur organik dan limbah rumah makan. Kemudian pada variabel terikat atau independen sendiri merupakan variabel atau output yang dipengaruhi dalam uji analisa proksimat produksi
pelet, yaitu adanya kadar air dalam pelet, kadar abu dalam pelet, protein dalam pelet, lemak dalam pelet, serta serat kasar dalam pelet. Kemudian, dari sini variabel kontrol sendiri yaitu yang disebut variabel kontrol adalah perlakuan pada K0 yaitu tanpa adanya perlakuan apapun, tanpa adanya penambahan apapun, limbah dari pengasapan ikan dibiarkan murni tanpa pencampuran dan tidak diberi perlakuan apapun. Pada kombinasi 0 yaitu pelet limbah pengasapan ikan. Dari sini dapat dilihat pada tabel 3.1 yaitu komposisi bahan pelet ikan dengan pengubahan, yaitu pada kombinasi K0 limbah pengasapan ikan sendiri yaitu 100% tanpa adanya pencampuran apapun. Kemudian pada kombinasi 1 yaitu limbah pengasapan ikan itu dari 50% dengan penambahan ampas tahu sebanyak 30%, kemudian penambahan dada sebanyak 17%, kemudian vitamin dan mineral premix sebanyak 2%, dan tepung tapioka sebanyak 1%. Setelah itu, pada kombinasi 2 yaitu limbah pengasapan ikan sebanyak 50% dengan penambahan sayur organik sebanyak 30%, kemudian dedak sebanyak 17%, vitamin dan mineral premix sebanyak 2%, serta tepung tapioka sebanyak 1%. Kemudian pada kombinasi 3 yaitu limbah pengasapan ikan sebanyak 50% dengan penambahan limbah rumah makan sebanyak 30%, kemudian adanya dedak sebanyak 17%, kemudian vitamin dan mineral premix sebanyak 2%, setelah itu tepung tapioka sebanyak 1%. Kemudian yang terakhir yaitu pada kombinasi 4 yang terjadi yaitu ampas tahu sebanyak 25%, kemudian sayur organik sebanyak 30%, kemudian limbah rumah makan sebanyak 25% dengan penambahan dedak sebanyak 17%, kemudian vitamin dan mineral premix sebanyak 2%, serta tepung tapioka sebanyak 1%. Indonesia merupakan salah satu negara yang membudidayakan ikan lele dumbo dan juga menetapkan persyaratan mutu pada lele domba atau Claris Carpensis yang ditetapkan dalam SNI yang disajikan pada gambar berikut. Dari hasil nanti pengujian akan ada ujian penelitian yang dilakukan yaitu adanya jenis uji berupa kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, serta kemudian adanya kadar serat kasar. Berikut yang bisa saya paparkan, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.